Lanjutkan perbincangan kita terkait dengan besarnya anggaran untuk pemilu di 2024 sebesar 76 triliun rupiah. Saya ke Mbak Betty. Mbak Betty menanggapi dari pernyataan dari Mbak Titi tadi begitu ya. Kenapa ini anggarannya jumlah besar? Kalau seandainya kita nanti bisa membuat pemilu ini menjadi lebih mudah, sederhana, tapi juga tetap berkualitas begitu ya. Tapi kenapa anggarannya malah lebih besar? Kenapa tidak bisa lebih ditekan lagi begitu? Iya, saya sepakat ya bahwa memang ada kewajiban bagi kami untuk menjelaskan kepada publik terkait dengan usulan anggaran yang kami sampaikan secara resmi ke DPR. Jadi kalau berbicara untuk usulan anggaran pemilu tahun 2024, Mas, salah satunya komponen terbesar, 44%-nya Mhm. itu kami peruntukkan untuk anggaran kebutuhan badan ad hoc. Jadi badan ad hoc kita itu kalau dijumlah berdasarkan pemilu tahun 2019 ada sekitar 8.500.000-an orang Mhm. yang bekerja untuk pemilu. Jadi kalau salah sekali 8.500.000 di mana kami sudah mengkomposisikan untuk menaikkan honor petugas ad hoc kita berdasarkan pengalaman Mhm. 2019 yang lalu. Mhm. Kalau saya bisa terbuka di sini, honor untuk KPPS misalnya ya, KPPS kita se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu 500 ribuan Mas. 500 ribuan dengan dampak pekerjaan, dengan beban pekerjaan yang sungguh luar biasa. Itu satu hari atau bagaimana, Mbak? Itu Atau dalam... untuk sebulan Mas, kalau KPPS, petugas kita di tingkat TPS. Karena mereka bekerja sebelum hari H pemungutan suara pun, Mhm. petugas kami KPPS itu sudah bekerja. Mhm. Sebelumnya minimum, mereka itu sudah melakukan sosialisasi. 500.000 satu bulan ya? Iya, 500 ribuan, 500 Mhm. ribuan satu bulan. Mhm. Dan pada kesempatan kali ini kami mencoba mengupayakan agar bisa naik sekitar 1.500.000-an. Baik. Bagaimana yang sudah kami sampaikan. Jadi lebih Ini dari 100% naiknya ya? lebih. Ini kan worth it untuk pekerjaan mereka yang secara details melayani pemilih Baik. langsung di Baik. lapangan. Baik, kalau kita berbicara mengenai anggaran Mbak Betty, karena waktu kita singkat begitu ya, saya mau menanyakan terkait dengan pengawasannya seperti apa nih, agar alokasi dana ini bisa sesuai dengan alokasinya, kemudian juga tetap tepat sasaran dan juga distribusinya, itu bagaimana dari KPU sendiri? Kami yakin KPU itu kan bekerja tidak pada ruang hampa. Dia bekerja seperti di akuarium, atas bawah, kanan atas, itu pasti menyaksikan. Jadi Mhm. sebaik mungkin transparansi sampai apa tidak sampai, itu pasti akan ada masukan dari publik terkait Mhm. dengan penganggaran ini. Mhm. Jadi kami punya komitmen selama ini dilakukan secara terbuka sampai pada pihak yang betul-betul harus menerimanya. Saya Baik. rasa ini akan mendapatkan banyak masukan dari publik. Mudah-mudahan ini bisa Baik. kami capai. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kemudian bagaimana kita bisa mengawasi anggaran KPU ini, Mbak Titi, agar bisa sesuai dengan alokasinya dan juga relevansinya seperti apa begitu? Apa harus transparankah kepada warga Indonesia begitu, Mbak Titi? Ya, anggaran ini krusial, Mas, karena kenapa? Hmm. Salah satu parameter kita bisa diyakinkan 2024 itu betul ada pemilu, itu dua. Satu, pertama anggaran, yang kedua peraturan KPU, khususnya yang mengatur tahapan program dan jadwal. Sayangnya dua-duanya itu hari ini tuh masih belum ada, begitu ya. Hmm. Jadi mudah-mudahan ini KPU bisa segera menuntaskan bersama pemerintah dan DPR terkait dengan persoalan kepastian anggaran dan juga regulasi teknis untuk pemilu 2024. Nah, yang kedua tadi soal pembahasan anggaran. Memang pembahasan anggaran ini kan melibatkan dua pihak yang lain, yaitu pemerintah dan DPR. Nah, prosesnya ini yang menjadi penting supaya pertama publik itu tidak menganggap pemilu sebagai beban. Karena pemilu perlu difasilitasi oleh anggaran yang cukup memadai sehingga proses dan penyelenggaraannya betul-betul bisa berkualitas sesuai dengan standar-standar pemilu demokratis. Tapi juga asas penyelenggaraan pemilu ada namanya di sana terbuka, transparan, efektif, efisien, itu tetap perlu kita pegang bersama. Nah, karenanya tadi ya penjelasan-penjelasan kepada publik secara utuh, secara komprehensif, ini loh sejumlah ini alokasinya untuk apa saja, mengapa kemudian terjadi peningkatan, mengapa kemudian dilakukan penyesuaian alokasi anggaran, mengapa angkanya sebesar itu yang mungkin perlu lebih masif lagi dilakukan oleh KPU, dijelaskan kepada publik, sambil juga pembahasannya di DPR
bisa diakses dengan baik oleh publik. Minimal kalau publik tidak bisa datang langsung, teman-teman media itu terinformasikan dengan baik, sehingga pesannya juga bisa sampai kepada masyarakat, dan masyarakat bisa memahami urgensi keberadaan anggaran pemilu. Baik, mewakili untuk yang lainnya mungkin Mbak Titi harapannya terkait dengan besarannya anggaran pemilu 2024 mendatang agar bisa berjalan dengan sukses begitu pemilu ini. Silakan Mbak Titi, singkat saja. Ya, saya berharap anggaran untuk petugas di lapangan itu tidak dikorbankan ya Mas ya. Karena sekali lagi pengalaman 2019 kita perlu memberikan apresiasi yang baik, dan yang kedua juga perlu ada skenario alternatif. Bagaimana misalnya kalau ada yang sakit dan lain sebagainya, ini kan belum dipikirkan juga. Karena misalnya soal skenario asuransi itu belum sepenuhnya bisa diterima oleh pemerintah setahu saya. Tapi kan beban kerja itu akan sangat berat. Mudah-mudahan anggaran yang diusulkan oleh KPU lebih berpihak kepada humanisme penyelenggaraan pemilu, sehingga sekali lagi para petugas kita bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja dengan baik, dan juga proses tahapan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Baik, harapannya adalah semoga dengan besarannya anggaran yang diajukan untuk pemilu 2020 mendatang sebesar 76 triliun rupiah, ini bisa mengalokasi ke semua kebutuhan untuk kesuksesan pemilu begitu ya, dan juga ini diperhatikan para petugas KPPS yang berada di lapangan nanti yang akan bekerja untuk pemilu nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini. Ada Mbak Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU Pusat. Terima kasih Mbak Betty. Dan juga ada Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Terima kasih Mbak Titi. Selamat malam.